Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, tak lebih lagi nikmat iman dan Islam. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada baginda kita ialah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang telah kami bedah dari sebuah jurnal akademik yang berjudul Menemukan Kembali Agama Patuntung di Sulawesi Selatan, tepatnya di Indonesia. Artikel asli dari jurnal ini ditulis oleh dosen kita ialah Muhammad Takbir, Rizal Muntansyir, dan Sindung Tejahdi dari Universitas Gajah Mada. Kemudian melalui presentasi ini kita akan melihat bagaimana sudut pandang kritis yang ditunjukkan pada istilah agama patuntung yang selama ini berkembang di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, terutama izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 21 yang menyusun dan akan membawakan presentasi PPT ini, yang dimana di kelompok kami ada saya sendiri, Adi Ramadan, dengan NIM 30100124026. Kemudian rekan saya Suci Ramadhani dengan NIM 30100124027. Dan kemudian rekan saya lagi Windasari dengan NIM 30100124025. Yang dimana kami akan bersama-sama merangkum isi jurnal ini agar bisa dipahami dengan cara yang paling sederhana oleh rekan-rekan semua. Oke, baik, kita masuk kepada pembahasan pertama, yang dimana pembahasan pertama ialah masyarakat Amatoa dan Patuntung. Mari kita mulai dengan mengenal siapa masyarakat yang memperhatikan tradisi ini. Kita fokus pada pembahasan kita tertuju pada komunitas adat Kajang di Sulawesi Selatan yang juga dikenal sebagai masyarakat Amatoa Kajang. Mereka adalah komunitas adat yang hingga hari ini sangat teguh mempertahankan warisan leluhur yang kerap disebut patuntung. Menariknya, eksistensi ini penghayat kepercayaan seperti mereka mendapat momentum besar setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017. Keputusan hukum tersebut memberikan pengakuan resmi bagi penganut agama tersebut atau agama leluhur di Indonesia, sehingga mereka kini berhak mencantumkan kepercayaan adat mereka di kolom KTP atau kartu tanda penduduk mereka. Oke, baik, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, ialah masalah definisi agama dan patuntung. Di dalam jurnal ini ia menyoroti bahwa adanya masalah mendasar terkait penggunaan kata agama pada patuntung, yang dimana perbedaan pemaknaan antara konsep agama dan religi seringkali membuat klasifikasi kepercayaan lokal menjadi racun dan ambigu, yang faktanya dalam bahasa asli mereka yaitu bahasa Konjo, istilah agama itu sendiri sebenarnya tidak dikenal untuk merujuk pada keyakinan mereka. Kata petuntung justru berasal dari akar kata tuntung, yang artinya orang yang membimbing atau pembimbing spiritual, yang kemudian hal ini diperkuat oleh batu warisan leluhur yang disebut Pasang Rikajang, yang menegaskan bahwa petuntung bukanlah nama semua agama, melainkan gelar bagi imam atau penuntun spiritual dalam tradisi Amatoa. Dengan kata lain, pembelaan patuntung sebagai sebuah agama adalah konstruksi yang datang dari luar tradisi atau dari luar tradisi asli masyarakat Kajang. Baik, pada slide ini saya akan membahas terkait sejarah penemuan patuntung oleh misionaris kolonial.
di mana ada beberapa kronologi pencatatan petuntung oleh misionaris dan para sarjana Eropa selama era kolonial Belanda. Nah, terkait dengan pencatatan petuntung oleh misionaris dan para sarjana Eropa di era kolonial Belanda, dalam PPT ini telah disebut beberapa rangkaian pencatatan petuntung, di mana dimulai sejak tahun 1875, yakni seorang tokoh bernama Metes mencatat patuntung sebagai dukun penyembuh yang menggunakan air dalam praktik ritual mereka. Dan dilanjut pada tahun 1906, seorang tokoh bernama Kruit menyebut patuntung sebagai guru spiritual dan ia mengkategorikan sebagai hedinin atau kafir. Dan dilanjut pada tahun 1913 hingga 1931, dalam PPT ini disebut ada dua tokoh yang berperan, di mana pada tahun 1913 tokoh bernama Penar ia menulis tentang patuntung pra-Islam di Makassar, sedangkan tokoh yang kedua yang bernama Chance yaitu pada tahun 1931 ia mendokumentasikan patuntung di Kajang. Dan dilanjut pada tahun 1990-an, seorang tokoh bernama Martin Rasler melakukan studi komprehensif tentang distribusi dan praktik patuntung yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu patuntung sebagai temuan baru kolonial. Dan terkait dengan konstruksi kolonial, di sini kategori agama patuntung muncul dari kontak kolonialisme dan misionaris Kristen Belanda, di mana konstruksi ini didasarkan dengan teologi Kristen dan Islam di abad ke-19. Dan juga patuntung dikategorikan sebagai agama atau kepercayaan oleh perspektif Barat. Oke, baik, kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu yang membahas terkait pandangan sarjana Indonesia tentang patuntung. Nah, dalam slide ini sedikit telah dijelaskan terkait pandangan para sarjana Indonesia, di mana para sarjana Indonesia seperti KMA Usop, Abdullah Rendre, dan Samyang Katu memiliki pandangan terhadap patuntung sebagai kepercayaan atau agama lokal yang berbeda dari Islam. Dan juga mereka mengembangkan teori akomodasi yang menempatkan Islam sebagai agama superior, sementara patuntung sering mendapat label negatif seperti animisme dan tahayul. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang ke slide ke-8, yaitu pembahasannya tentang paradigma agama dunia dan biosentris. Pada slide ke-8 ini menjelaskan bahwa Barat memiliki standar tertentu dalam mendefinisikan agama. Suatu agama dianggap resmi apabila memiliki kitab suci, nabi, dan sistem ajarannya itu jelas, karena konsep ini banyak dipengaruhi oleh tradisi Kristen. Maka standar tersebut kemudian dijadikan ukuran umum untuk menilai semua agama di dunia. Akibatnya itu kepercayaan lokal seperti patuntung sering dianggap tidak memengaruhi kriteria agama versi Barat, padahal masyarakat adat memiliki cara sendiri dalam memahami spiritualistik dan hubungan dengan leluhurnya karena tidak sesuai dengan standar Barat. Kepercayaan lokal akhirnya sering disebut hanya sebagai animisme atau tahatul. Jadi slide ke-8 ini adalah kritik terhadap cara pandang Barat yang terlalu memaksakan satu definisi agama untuk semua budaya masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan tentang slide ke-9, yaitu divergensi Barat Timur dan modernisme. Pada slide ke-9 itu menjelaskan bagaimana cara pandang kolonial Barat menjadi dua, yaitu Barat dan Timur.
Barat itu dianggap sebagai masyarakat yang maju, modern dan beradab, sedangkan Timur atau masyarakat adat dianggap tertinggal dan perlu diarahkan karena merasa lebih unggul, dan kolonialnya misteriusnya membawa konsep modernisme dan agama. Untuk mengubah pola hidup masyarakat lokal sesuai standar mereka. Contohnya, diskriminasi pada masa itu dapat dilihat dari tulisan Belanda, yaitu Verbond voor Hondenlander, yang berarti dilarang masuk bagi anjing dan pribumi. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat pribumi dipandang lebih rendah pada masa kolonialnya. Jadi, inti dari slide ke-9 ini kritik terhadap cara pandang kolonial dan menganggap budaya dan kepercayaan Barat lebih unggul dibanding tradisional lokal. Adapun slide ke-10 yaitu konteks Indonesia dan kategori agama. Pada slide ke-10 itu menjelaskan bahwa setelah Indonesia merdeka, negara mulai membuat kategori resmi mengenai agama melalui Kementerian Agama, namun konsep agama yang digunakan masih dipengaruhi oleh standar Barat seperti harus memiliki kitab suci, nabi, dan sistem ajarannya yang jelas. Akibatnya kepercayaan lokal seperti patuntun sering berada dalam posisi yang ambigu secara budaya. Mereka tetap hidup dan diwariskan oleh masyarakat adat, tetapi secara administrasi negara belum sepenuhnya memengaruhi pengakuan yang setara dengan agama resmi lainnya. Jadi pada slide ke-10 itu bahwa warisan cara berpikir kolonialnya masih memengaruhi sistem pengakuan agama di Indonesia sampai sekarang. Baik, itulah tadi penjelasan dari setiap materi-materi yang ada pada PowerPoint kami, dan kemudian kita masuk pada bagian kesimpulan dari Bada Jurnal ini, yang dimana ada 3 poin utama yang harus kita catat, yaitu yang pertama, istilah agama Patuntung pada dasarnya bukanlah nama asli, melainkan sebuah label atau teman baru yang diciptakan oleh misionaris Eropa di masa kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, pemisahan kaku antara apa yang disebut kategori agama dan bukan agama merupakan konstruksi murni sosiologi Eropa yang berbasis pada cara pandang kekristenan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, yaitu para sarjana Indonesia di era modern kemudian melanggengkan kriteria bias Barat tersebut dan memasukkannya ke dalam konteks birokrasi agama kita saat ini. Dan perlu kita ketahui atau perlu kita mendekonstruksikan pemikiran ini agar kita bisa melihat kepercayaan lokal secara adil atau secara lebih adil. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ialah penutup. Baik, itulah tadi akhir dari pemaparan kelompok kami mengenai bagaimana kita harus meninjau ulang atau menemukan kembali makna sejati di istilah agama Patuntung tersebut. Semoga materi ini bisa membuka perspektif baru bagi kita semua untuk lebih menghargai kearifan lokal tanpa harus memaksanya masuk ke dalam kotak-kotak definisi luar. Yang kemudian kami berterima kasih kepada rekan-rekan atau teman-teman sekalian atas perhatiannya, dan kami memohon maaf atas kekeliruan yang telah kami sampaikan kepada rekan-rekan tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul musta'anu alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.